Halo, Suara Angkasa adalah ruang obrolan podcast yang berbincang seputar kehidupan dan kesenian, bahkan arti seni di dalam kehidupan itu sendiri. Nah, pada segmen kali ini kita akan berbincang seputar persiapan seorang aktor di atas panggung. Oke. Nah, dalam kesempatan hari ini untuk ngomongin soal aktor, nah ini langsung sama pelakunya karena beliau ini seorang aktor, seorang seniman teater juga yang memang pengalaman beraktingnya udah nggak perlu diragukan lagi. Langsung aja kita sapa bersama Bang Irwan Jamal. Halo Bang Irwan Jamal. Halo, Sehat? sehat-sehat. Alhamdulillah ya sehat ya. Ya, Nggak akan ngomongin covid dah. Karena langsung kalau aja. covid gitu-gitu aja ya. Iya, benar-benar. Langsung ngomongin ini aja. Terakhir main teater kapan Bang? Terakhir main itu di Dago Pakar. Dago Pakar. Itu Ya. kira-kira bulan? Itu bulan Desember Oh berarti sebelum covid ya. sebelum COVID. Udah lama banget berarti ya. Iya. Terus mau berlatih untuk pertunjukan di bulan Juli, tapi keburu COVID. Itu lagi proses. Proses sudah jadi Rencananya pentas. mainnya untuk bulan Juli. di Sunan Ambu, STSI Bandung. Bawain naskah apa Bang? Naskah Matinya Danton, Yo, keren. Revolusi Prancis. Main di situ. Main. Oke, keren. Aku menjadi Danton. Jadi Danton ya. Iya. Oke, nah bagi teman angkasa nih yang belum tahu siapa Bang Irwan Jamal, gak mungkin gak tahu sih, kalau menurut saya pasti udah tahu ya, karena memang pengalaman panggungnya kalau saya lihat di biografi itu udah nggak kehitung lah Bang. Udah nggak kehitung lah, itu keren. Saya paling suka waktu main Caligula itu. Sama Noise itu adegannya. Itu keren Bang. Nah Bang, sekarang kan kemarin kita habis ngobrol-ngobrol soal teater itu sama Mas Joko, Ya. sama Mang Oet, ada juga sama Om Irgun. Dan salah satunya juga kita kedatangan tamu kemarin itu di wilayah aktor itu sama Mas Rosa. Nah sekarang pengen ngobrol langsung juga nih sama Pak pelaku panggung ya. Kesiapan seorang aktor itu seperti apa sih? Selain daripada kalau latihan kayaknya memang apa ya, memang harus ya kalau latihan, kalau proses menghafal naskah, memahami naskah itu kayaknya perlu. Nah, yang harus dipersiapkan seorang aktor dalam prosesnya itu kayak gimana? Kalau aktor, ini pengalaman pribadi ya. Jadi aku sendiri mempersiapkan dengan latihan tubuh terutama. Latihan tubuh bagaimana memperpanjang nafas. Perpanjang nafas dulu. Nafas itu. Oh. Karena nomor satu menjadi aktor itu nafas. Itu menurut aku. Bagaimana dia bisa bermain di atas panggung misalkan selama 2 jam dengan mengatur nafasnya, mengatur vokalnya. Di nafas kemudian dia bisa berlatih tubuhnya juga akan lebih kuat dengan melatih nafasnya. Jadi ketahanan tubuh seorang aktor itu akan menentukan nanti bagus tidaknya seorang aktor dalam bertahan di atas panggung. Tahanan tubuh ya. Tubuh dulu. Tapi yang diolah yang pertama itu adalah nafasnya. Nafas. Kayak gimana tuh ngolah nafas, Bang? Lari. Oh, lari ya, nomor satu. Lari. Nomor satu. Kita harus, kalau di panggung 2 jam, kita harus bisa lari 1 jam tanpa berhenti. Tanpa berhenti. Ya, itu harus bisa lari 1 jam tanpa berhenti. Maka di panggung kita punya kekuatan full. Nah, setelah latihan, setelah lari, nafas kita terbentuk. Tubuh kita bisa mewadahi nafas tersebut. Lalu latihan nafas seperti yang dilakukan oleh ilmu-ilmu seni bela diri. Seni bela diri? Ya, bela diri pernapasan. Oh, iya, Latihan iya. bela diri pernapasan itu bagus untuk olah vokal. Bagus sekali untuk olah vokal. Jadi aktor itu, kenapa saya bicara nafas? Kalau kita marah, nafas kita akan berbeda dengan orang yang tidak marah. Kalau orang marah itu nafasnya kasar. Kalau orang marah nafasnya kasar. Maka kalau kita mau marah di atas panggung, kasarin aja nafasnya. Nafasnya bukan Iya. suaranya. Bukan suaranya. Tapi nafasnya ya. Nafasnya kasarkan. Nah, itu cara ngebedain nafas kasar, nafas halus kayak gimana nih? Ini baru nih. Kalau naskah yang kasar itu kita menarik nafas dan kemudian kita menarik dan mengeluarkan dengan tidak teratur. Itu orang-orang marah. Kalau orang-orang yang tenang, nafasnya teratur, maka kita akan berbicara lebih tenang.
Oh, kalau kata bahasa Sunda mah haheho gitu. Gitu. Iya, Haheho. kita lihat orang-orang marah ya, pasti haheho, Haheho. Heeh. Dan itu dilatih. dilatih. Oh, keren. Terus Dilatih. gimana lagi? Terus kalau kita memerankan orang-orang yang tenang, kita latih nafas kita dengan ketenangan. Orang marah dengan kasar. Pokoknya nafas itu adalah sumber daripada seorang aktor untuk mengekspresikan dirinya Oh, berawal dari nafas. dari nafas. Oke. Bukan berawal dari hati ya, guys. Tapi berawal dari nafas ini untuk seorang aktor. Iya. Terus kan di aktor itu pentingnya observasi itu kan saya pernah dengar ada apa observasi terus eksplorasi itu bentuknya atau prosesnya itu kayak gimana, Bang? Kalau eksplorasi, kita ini sebagai aktor harus melihat diri sebagai seorang pencipta. Pencipta. Ya, pencipta. Jadi kalau kita melihat satu tokoh yang memang kita butuhkan untuk sumber penciptaan kita bisa serap. Itu kan observasi ya. Iya. Observasi. Setelah kita serap, kita explore, kemudian bisa menjadi tokoh kita sendiri. Ketika misalkan aku berperan menjadi Caligula, Ya. aku lihat tokoh siapa yang memang ini. Aku lihat tokoh penari Jepang. Aku lihat tokoh penari Jepang yang seperti hantu. Dia bermain sebagai hantu. Aku lihat itu, aku serap. Maka ada tubuh Caligula yang aku masukkan, tubuh si penari Jepang itu yang aku masukkan ke dalam tubuh Caligula. Sehingga aku menjadi mengerikan sebagai seorang diktator yang kejam, yang mengerikan. Orang-orang yang kemudian melihat diri si Caligula sebagai hantu yang menakutkan di atas panggung. Itu observasi teknik-teknik seperti itu. Jadi bagaimana ekspresi diri ini bisa masuk ke si tokoh dengan cara mengambil beberapa ciptaan-ciptaan yang berasal dari alam. Oh iya. Apapun itu. Apapun itu. Mau pohon sekalipun. Ya, aku juga meniru seekor kucing. Oh, pernah. Ya, meniru seekor kucing untuk Caligula, untuk adegan awal Caligula. Meniru seekor itu jadi gimana? Kenapa? Merangkak atau gimana itu? Ya, merangkak. Karena begini, ada adegan Caligula mencari bulan. Heeh. Nah, aku lihat kucing-kucing yang suka berkeliaran di malam hari. Nah, dia seolah-olah seperti sedang mencari bulan. Nah, aku ikutin gayanya. Seperti itu. Nah, biasanya kalau aktor-aktor, ada beberapa pertunjukan teater, kalau si Caligula mencari bulan, ya dia biasa aja, berjalan biasa. Aku merangkak. Seperti itu. Sehingga timbul kesan suasana malam. Timbul kesan dia sedang mencari bulan. Oh iya. Dan itu kenapa bisa terinspirasi pada kucing, Bang? Kenapa nggak ke yang lain kan? Biasa kalau malam tuh ada serigala, ada kelelawar gitu. Kenapa ke kucing? Jadi ketemunya kucing. Waktu itu kucing hitam. Kucing hitam. Ketemu kucing hitam, matanya terang. Dia melihat pada aku ya. Aku lihat ini seperti Caligula yang sedang mencari bulan. Aku lihat ke situ. Udah, aku tiru. Oh, itu emang nggak sengaja ketemu? Nggak sengaja. Oh, nggak sengaja. Jalan-jalan, cari bulan. Ketemunya kucing. Dan sebenarnya kalau aku sendiri Irwan Jamal mencari kucing, kalau Caligula mencari bulan. Mencari bulan. Tinggal disatuin aja dua-duanya. Jadi kucing mencari bulan. Ya. Keren. Nah, untuk proses observasi ini yang dilakukan oleh seorang aktor itu ada tahapannya nggak, Bang? Kira-kira, Bang, yang memang secara pakemnya atau memang harusnya gini, itu ada nggak sih, Bang? Kalau teori-teori tentang keaktoran biasanya dia harus melatih tubuhnya, suaranya, dan sukmanya. Itu dilakukan di mana-mana, di Eropa, di Asia, di Afrika dan sebagainya untuk keaktoran seperti itu ya. Bahkan dilakukan oleh artis-artis K-pop. Artis K-pop. Iya, mereka melakukan itu. Aku curiga mereka mengadopsi latihan-latihan teater. Karena mereka latihan 1,5 tahun untuk menjadi artis K-pop. Oh gitu. Ya. Wow, keren. Itu sama dengan metodenya si Stanislavski dari Rusia. Kau harus latihan 1,5 tahun untuk menjadi seorang aktor. Latihannya apa saja? Latihannya menari, bermain anggar. Anggar yang pedang itu. Ya, anggar pedang. Terus berenang,
untuk melatih nafas dan berlari. Seperti itu. Kenapa latihan anggar? Anggar itu sebetulnya latihan untuk komunikasi, dialog, latihan dialog dengan anggar. Kalau kita harus bayangkan pedang anggar itu sebagai kata-kata. Kita lemparkan kata-kata itu dan dia melemparkan lagi seperti pedang itu. Dia menusukkan dan ditusuk lagi. Dan itu terus berlangsung dengan terus menerus sehingga terjadi komunikasi. Jadi si Stanislavski melihat orang bermain anggar itu sedang berkomunikasi dengan apa? Dengan tubuhnya. Dengan tubuhnya. Nah, kemudian diadopsi menjadi bagaimana kata-kata ini menjadi pedang. Keren. Jadi akhirnya saling menebas kata-kata itu. Saling menebas ya, dari anggar. Terus tadi ada menari, latihan nari, latihan anggar, terus berenang atau berlari. Ya. Itu untuk nafas juga kan? Nafas, ya. Terus kalau itu untuk teori-teori yang di dalam yang diakui lah atau dilakukan oleh orang-orang teater di seluruh dunia. Nah, ada yang tidak ditulis atau mungkin jarang ditulis ya, karena teori-teori kan berasal dari Barat. Ya. Sebenarnya teater orang-orang Timur ketika ingin menjadi aktor dia harus mengenal dirinya sendiri. Ya. Itu harus mengenal dirinya sendiri. Kalau dia mengenal dirinya akan mengenal teaternya. Caranya gimana kan? Ada tahapannya kan? Dia dengan cara mengenal dirinya sendiri, dia harus melatih tubuhnya. Melatih tubuh itu adalah teknik untuk mengenal diri. Sehingga kita bisa mengetahui kekuatan kita. Misalkan kita berlari selama 10 menit katakanlah seperti itu. Kita bisa tahu, oh nafas kita seperti ini. Kita akan mendengar nafas kita. Kita akan mendengar suara-suara yang tadinya tidak terdengar karena telinga tiba-tiba menjadi peka karena aliran darah itu lebih aktif. Itu akhirnya bisa mengenal diri. Dia ada suara-suara seperti itu. Terus kita berlatih nafas juga. Dengan berlatih nafas sebagai sumber kehidupan kan. Benar. Tuhan menciptakan manusia dengan ditiupkannya nafas. Masuk nafas itu kan. Jadilah dia manusia. Benar. Nah, begitupun aktor. Kalau dia ingin menjadi seseorang, dia harus tiupkan nafas dari orang itu ke dalam dirinya. Masukin nafas orang tersebut, akhirnya dia bisa menjadi tokoh tersebut. Jadi kalau kita bermain sebagai katakanlah perannya Habibie atau Soekarno, pelajarin nafas mereka. Nafas semua orang itu berbeda-beda. Yang membedakan di antara manusia itu nafas-nafasnya itu. Baru setelah nafas, karakter suaranya dan lain sebagainya. Tapi nafas secara umum bisa dipelajari. Di situ pengenalan diri terus menerus. Selain itu, kita harus kenal juga pada diri yang bisa menciptakan sesuatu, penciptaan. Karena media dari seorang aktor itu kan tubuhnya. Ya. Kalau media si pelukis itu selain tubuh tentu saja adalah kanvasnya dan sebagainya. Dia itu si aktor tubuhnya, dia harus mengenali tubuhnya dari jari-jari kakinya sampai ke ujung kepalanya. Semua pokoknya. Semuanya harus dikenali. Kalau dia sudah mengenali, maka dia bisa mengendalikan. Setelah dia bisa mengendalikan, maka dia bisa menciptakan. Nah, itu proses penciptaan menjadi tokoh dari seorang aktor. Oke, keren. Itu jadi berawal dari nafas. Nah, untuk eksplorasi nih, observasi dan eksplorasi itu kayak serupa tapi tak sama. Itu boleh diceritakan gak nih? Karena kan mungkin teman-teman yang lagi kenceng-kencengnya sekarang yang berproses di teater atau yang baru masuk teater pun karena kan itu yang digojol pertama nih, kalau sutradara bilang observasi tokoh A, tokoh B, terus eksplorasi. Taunya kan hanya sebatas kata gitu. Ketika mau melakukan kayaknya masih ada juga yang kebingungan. Boleh diceritakan, kasih tipsnya? Kalau observasi kita mengamati. Kalau eksplorasi kita melakukan percobaan. Jadi besarnya seperti itu. Kayak eksperimen gitu ya. Ya. Jadi kalau tapi pada mulanya itu observasi dulu tahapannya. Setelah observasi baru masuk ke eksplorasi. Gak bisa itu eksplorasi dulu gitu. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kita menjadi aktor meniru sesuatu. Itulah yang membedakan misalkan dengan
seorang penyanyi atau atlet. Seorang atlet sama latihannya seperti aktor olah tubuh. Tapi dia tidak punya hasrat untuk meniru seseorang. Dia menjadi dirinya sendiri. Dia menggunakan latihannya untuk menjadi dirinya sendiri. Seorang penyanyi latihan olah vokal untuk menjadi dirinya sendiri. Tapi seorang aktor teater olah vokal untuk meniru atau menjadi orang lain. Karena seorang aktor adalah ahli dalam seni peran. Seni peran itu yang membedakan seni teater dengan seni musik, dengan seni tari dan lain sebagainya. Karena dia memerankan seorang. Gak ada objek yang dibuat gitu atau yang gimana gitu kalau peran itu kayaknya. Karena memang yang dibuat itu dimasukin ke dirinya sendiri gitu kan. Kalau bilang kalau misalkan seni rupa dia buat sesuatu, seni musik dia membuat karya berupa nada-nada digabungkan jadi suatu musik gitu. Kalau seni peran meniru terus menjadikan dan mencipta gitu kan. Dia meniru. Kalau seni peran atau teater pasti meniru. Karena dia sejarahnya juga adalah peniruan dari manusia-manusia purba ketika melakukan perburuan. Ketika dia berburu, dia harus bisa mendekati buruannya sedekat mungkin. Bagaimana cara dia mendekatinya? Maka dia meniru binatang tersebut. Jadi teater udah lama sejak zaman purba. Zaman purba. Nah, guys, itu diajarkan pada anak-anaknya. Diajarkan pada orang-orang sekitarnya. Peniruan-peniruan tersebut. Bagaimana kamu mendekati seekor rusa dengan cara meniru rusa tersebut. Gerakan-gerakannya ditiru. Nah, itu observasi pertama orang-orang purba. Dia melihat dulu gerak-gerik si binatang buruannya. Lalu ditiru, dilatihkan peniruannya. Dia buat eksplorasi. Eksplorasinya salah satunya misalkan dia ngambil kulit binatang tersebut untuk dijadikan kostumnya. Terus setelah kostumnya, bagaimana agar tubuhnya sama dengan tubuh binatang tersebut, dia memakai minyak binatang. Nah, itu kata riasnya. Biar baunya mirip binatang. Samar, ya. Terus bagaimana dia cara melangkah sehingga tidak terdengar. Nah, itu sebetulnya teater pertama. Jadi sangat purba sekali. Paling pertama sangat purba. Di situ sudah ada unsur kostum, rias, ya, dan seni peran. Udah ada unsur pendukungnya ya. Keren banget keren. Jadi berbanggalah kalian yang sedang mendalami seni peran. Karena itu dari zaman dulu udah ada gitu ya. Ada. Mungkin karena mereka belum menyadari mungkin bahwa ini tuh seni peran. Iya. Kesadaran itu muncul baru pada 500 atau 600 tahun sebelum Masehi. Kesadaran teater seperti sekarang ini yang menggunakan naskah. Kalau zaman purba kan nggak pakai naskah. Ngobrol juga kan masih baleo. Masih pakai bahasa tubuh. Nah, jadi sebenarnya teater tubuh duluan. Setelah itu teater yang pakai naskah verbal gitu ya. Yaitu di zaman Yunani. Boleh diceritakan sedikit dong sejarahnya biar mengulas. Nah, kalau di zaman Yunani itu kan orang-orang meniru dia meniru tokoh-tokoh dewa-dewanya. Dewa-dewanya ditiru. Peniruan terhadap dewa-dewa ini kemudian ditampilkan di sebuah festival yang namanya Festival Dionysus. Di festival ini dia kemudian melakukan peniruan-peniruan dan diperlihatkan kepada khalayak ramai. Maka kalau kisah tentang dewa-dewa ini biasanya kisah tentang tragedi. Kekalahan dewa atau pertempuran dewa. Untuk apa? Untuk memberikan nasihat. Nasihat kepada orang-orang, kalau kita melakukan kesalahan, maka kau akan menderita. Maka itu tragedi. Ujung tragedi pasti menderita. Nah, di sela-sela sebelum pertunjukan tragedi, ada orang-orang yang meniru dan membuat parodi tentang dewa-dewa ini. Maka disitulah lahirlah teater komedi. Jadi parodi gitu ya. Jadi awal mula dari teater itu awalnya adalah tragedi dulu. Dari tragedi muncullah komedi. Setelah itu baru teater-teater yang sekarang banyak sekali ya. Teater tragikomedi, melodrama dan lain sebagainya. Itu abad-abad pertengahan munculnya. Ceritanya ya. Keren tuh jadi guys. Jadi ceritanya memang dari zaman Yunani kuno ya berarti. Ya. Dan itu kalau nggak salah juga saya pernah baca juga teater muncul itu karena awalnya dari upacara gitu ya. Persembahan ya, gitu. Itu persembahan di Festival Dionysus itu. Persembahan kepada dewa Dionysus. Menciptakan pertunjukan teater.
orang aktor pertama di dunia dalam bentuk seperti sekarang namanya Tespis. Si Tespis, karena Tespis ini memenangkan sayembara untuk menjadi aktor. Aktor-aktor pertama dulu monolog. Monolog baru kemudian ditambah ada kur. Pertama dengan kur dulu dialog. Setelah dengan kur baru ada dialog yang lainnya. Terciptalah teater seperti sekarang ini. Jadi perkembangan teaternya terasa banget nih dari zaman dulu ya, sebelum Masehi sampai sekarang. Oke, nah untuk proses pencarian seorang aktor nih Bang, kira-kira rata-rata butuh waktu berapa lama biar si aktor itu benar-benar dapat si tokoh yang diperankan? Aktor-aktor profesional untuk menemukan tokohnya itu biasanya dia melakukan, kalau dalam pernyataan Stanislavski ya, 7 kali pertemuan. 7 kali pertemuan. Berasa singkat ya? Singkat sekali. Itu aktor profesional. Tapi ini acuannya pakai Stanislavski ya. Tapi kalau pakai acuan dengan kebanyakan orang, relatif akhirnya. Banyak aktor yang memiliki kecenderungan berbeda-beda. Kecenderungan aktor ini berbeda-beda. Dia bisa menemukannya ada yang lama, ada yang sebentar. Tapi bagaimana itu tergantung usahanya sebenarnya. Tergantung usahanya. Kalau memakai waktu proses, paling sedikit kita butuh 4 sampai 5 bulan untuk menemukan. 4 sampai 5 bulan. Ya, untuk itu dari menemukan, nol. Ya, untuk menemukan tokoh tersebut. Wow. Dengan latihan-latihan yang tadi. Ya. Observasi, terus ketahanan tubuh, nafas, vokal, Ya. sigma. Keren, bener jadi aktor. Jadi aktor sugan ya, casting. Nah, sekarang ngomongin ini Bang, aktor itu kan pastinya punya tanggung jawab nih di atas panggung nih. Jadi kesannya itu terdengar bukan nyeremin ya, jadi kayak yang berat nih jadi aktor, karena kebanyakan mungkin orang saya mau jadi penata musik aja, jadi penata artistik aja, ketrok-ketrok gitu ya. Padahal kan semua elemen yang ada di teater juga penting, cuman terkadang terasa beban yang lebih besar itu atau tanggung jawab yang lebih besar itu adalah di aktor nih. Nah itu seperti apa tanggung jawab seorang aktor tuh? Tanggung jawab pertama seorang aktor kepada sutradara. Setelah kepada sutradara, kemudian dia bertanggung jawab kepada penontonnya. Tanggung jawab yang kepada sutradara itu, dia harus melihat naskah. Pertama, naskah sebagai sumber daripada sumber utama teater. Naskah bisa berbentuk teks, bisa hanya berbentuk arahan-arahan, misalkan blocking, moving, picturizing, dan lain sebagainya. Tidak hanya berbentuk kata-kata ya. Dia melihat naskah tersebut, tapi dia harus bertanggung jawab pada sutradara. Kenapa? Karena sutradara adalah penafsir pertama dari naskah tersebut. Dia penafsirnya. Makanya pertunjukan-pertunjukan teater dengan sutradara yang berbeda akan berbeda pula, karena penafsirannya beda. Si aktor harus bertanggung jawab terhadap pikiran-pikiran yang dilontarkan oleh si penafsir pertama, yaitu sutradara. Bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap gagasan-gagasannya. Dia harus mempunyai disiplin seorang tentara. Disiplin seorang tentara. Kalau kata Stanislavski, disiplin besi. Kayak gimana tuh? Jadi aja serem gitu. Disiplin besi itu pertama dimulai dari etika di luar panggung. Kalau mau jadi aktor, jangan kebanyakan begadang. Minum air putih yang banyak. Terus kemudian tadi ya, melatih tubuhnya, melatih vokalnya, melatih sukmanya, dan melatih pikirannya. Itu disiplin besi seorang aktor. Dia harus menetapkan disiplin itu. Kalau dia ingin menjadi aktor yang benar-benar. Nah, itu harus dilakukan kalau ingin mencapai puncaknya 1,5 tahun disiplin ini. Terus aja kayak gitu. Terus menerus. Pola hidup disiplin. Silahkan nanti dicari aturan-aturan waktunya. Tapi yang jelas itu semua harus dilakukan. Hidup dengan menyerahkan diri kepada kepada seni peran. Itu kan jadi pasrah aja gitu, ikhlas aja ya. Disiplin besi itu. Terus apa lagi Bang? Itu untuk menciptakan soul karakter nantinya. Soul karakter. Jadi jiwa yang berkarakter. Jiwa yang berkarakter jarang dimiliki oleh misalkan
Kenapa seorang atlet olah tubuhnya keras sekali, kuat sekali, tapi dia tidak punya soal karakter karena dia menjadi dirinya sendiri. Si aktor melatih tubuhnya, melatih vokalnya, melatih sukmanya untuk menciptakan soal karakter agar dia memiliki ekspresi penciptaan untuk meniru tokoh-tokohnya yang nanti diperankan di pertunjukan. Itu penting soal karakter ya. Jadi bagaimana gaung batin seorang aktor bisa tersampaikan di atas panggung dengan melatih tubuhnya, melatih vokalnya, melatih nafasnya, dan melatih sukmanya. Pijakan pertama seorang aktor adalah konsentrasi. Konsentrasi. Ya, kalau nafas tadi itu daya tahannya. Tapi pijakan kemudian itu konsentrasi. Di dalam konsentrasi ini, pondasi konsentrasi akan tumbuh yang namanya sukma, imaji, dan pikiran. Kita harus tajam mengarah ke arah itu. Jadi kalau akhirnya ketika berperan di atas panggung, orang melihat dia sedang berpikir sebagai tokoh. Dia sedang berimajinasi sebagai tokoh. Dia sedang berbicara sebagai tokoh. Karena konsentrasinya mengarah pada hal-hal yang telah dia pelajari di dalam diri tokoh tersebut. Konsentrasi ya, cara melatihnya gimana tuh konsentrasi? Apakah hanya melihat pada satu titik? Karena kan sering dilatih kan gitu. Dia fokus pada satu titik. Iya. Lama-lama ngantuk. Oke. Cara melatih konsentrasi di keaktoran disebutnya magic if. Salah satunya nih. Nah, itu ampuh. mistis deh. Mistis. Itu ampuh sekali. Magic if. Jika, seandainya, atau seolah-olah. Misalkan kita membayangkan itu, seandainya aku sedang dikejar oleh seekor anjing, maka dia akan berlari, maka nafasnya akan terus berpacu. Itu ngomong itu aja, dia melatih. Jadi imajinasi, kekuatan imajinasi untuk melatih konsentrasi, itu kekuatan aktor. Aktor matanya harus bisa menembus panggung. Nah itu gimana menembus panggung? Nah itu dia. Serem ya. Dia harus bisa menembus panggung. Ketika kan panggung itu hitam ya. Hitam. Bener. Terus si aktor suka bilang, oh di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengah, oke, ada lautan. Matanya harus bisa menembus itu. Menembus, dia harus bisa melihat gunung, bisa melihat laut di matanya. Ditembus. Kan butuh konsentrasi hal seperti itu. Jadi dia harus belajar pada alam. Konsentrasi. Belajar pada alam, nafas, melihat seekor anjing, melihat gunung, melihat hutan dan sebagainya, berkonsentrasi, pikiran-pikirannya diolah terus-menerus, dibayangkan. Makanya kalau orang-orang teater harus juga mengapresiasi lukisan, karya sastra, ilmu pengetahuan, ya kan? Ya, benar. Musik juga, karena itu nanti berkaitan dengan tempo. Tubuh aktor itu instrumen yang digetarkan di atas panggung. Dia harus terus memainkan tubuhnya seperti musik. Tangannya, kakinya, matanya, dan sebagainya. Bagaimana partitur dari tubuh ini diolah di atas panggung. Kemudian akhirnya orang melihat sebagai satu bentuk yang musikal. Waktu ini tubuh musikal, vokal musikal. Makanya ada aktor yang mungkin di dalam kesehariannya kita tidak melihat sebagai seorang aktor. Kenapa dia temponya nggak jelas? Vokalnya tidak teratur dan lainnya sebagai tidak teratur karena dia belum membuat partitur. Kalau dia sudah membuat partitur, dia bisa memainkannya di atas panggung dan akhirnya kita melihat sebagai sesuatu yang sangat musikal ya. Itu bikin partiturnya gimana tuh? Caranya tuh agak bingung nih bikin partiturnya gimana tuh? Suyatna Anirun almarhum kalau dia ngajar suaranya, vokalnya tidak terlalu terdengar, biasa saja ya. Terus gerak tubuhnya juga sangat halus dan lain sebagainya. Tapi ketika di atas panggung, vokalnya sangat kuat, tubuhnya sangat ekspresif. Suyatna Anirun adalah lulusan seni rupa ITB. Artinya dia paham visual. Dia juga kuat dan peka dalam musik. Artinya dia peka juga dalam musik. Nah, dia menggunakan itu semua. Bagaimana membuat partitur di dalam untuk menjadi aktor? Saya pernah melihat naskahnya. Jadi dia melihat naskah itu sebagai partitur, dicoret-coret. Misalkan kita ngomong selamat pagi kawan-kawan semua, selamat pagi dipenggal, kawan-kawan semua dipenggal. Maka itu dua nafas itu partitur.
selamat pagi kawan-kawan semua. Tapi dia bisa juga partiturnya pakai satu nafas. Selamat pagi kawan-kawan semua. Nah, dia menulis dan memberi tanda di naskahnya hampir dari awal sampai akhir. Maka naskah itu sudah menjadi partitur untuk dia mainkan. Dia terukur bagaimana kita berbicara ini satu nafas, ini dua nafas, ini tiga nafas. Apakah ada satu teks yang diucapkan dengan 10 kali helaan nafas misalkan. Akhirnya menjadi partitur. Maka kita kalau mendengarkan aktor-aktor yang kuat dengan memejamkan mata pun kita sudah bisa mendengar alunan vokalnya seperti sebuah musik. Itu salah satu partitur di kata-kata. Partitur tubuh sama aja. Main di sini itu biasanya bekerjasama dengan saudara ya. Yeah. Blocking di sini satu langkah, blocking di sini dua langkah, di sini tiga langkah, di sini balik, di sana meloncat dan lain sebagainya. Itu partitur juga. Itu diolah terus menerus sehingga menyerap ke dalam dirinya dan dia langsung memainkannya, mengekspresikannya di atas panggung. Oh gitu caranya. Partitur tubuh dan partitur kata. Partitur kata. Jadi memang benar ada kan yang kalau kita misalkan memejamkan mata dengar suaranya aja udah enakan gitu ya. Jadi intonasinya juga nggak kaditu-kadia gitu. Ya. Keren itu salah satu caranya gitu ya. Ya. Kalau memenggal. Banyak penyanyi-penyanyi juga yang gagap kalau berbicara, tapi ketika dia bernyanyi dia mulus karena dia sudah punya partitur. Oh gitu. Iwan Fals gagap kalau ngomong. Tapi kalau gagap dalam arti bukan seperti si gagap. bukan itu. Tapi agak tersendat gitu. Tersendat gitu ya. Tidak terlalu lancar gimana. Tapi kalau nyanyi, langsung lancar dia. Karena partitur. Begitupun seorang aktor. Aktor kita tidak bisa mengetahui kecuali misalkan orang seperti Rendra ya. Rendra itu di kehidupan seharian juga seperti aktor. Oh, dia ngomong apa ini juga lancar dan lain sebagainya. Tapi tidak semua seperti itu. Ada aktor-aktor yang sangat diam. Contoh lain namanya Amak Baljun, dari teater kecil Jakarta. Kalau ngomong gini biasa, tapi ketika bermain, saya melihat itu rumusannya di partitur. Dia melatih partitur tubuh dan katanya, sehingga di atas panggung dia menjelma menjadi sesuatu yang berbeda dari kesehariannya. Oke, keren. Jadi nggak semua seorang aktor itu harus lantang terus, nggak gitu juga ya. Iya. Karena yang terpenting itu nanti di atas panggung kayak gimana nih, gitu kan? Jadi jangan dulu menilai orang, ini mau suaranya pelan, cara jalannya gimana, cara gestur tubuhnya, tapi pas di panggung, keren pokoknya. Kalau lihat Sweat Nandrun kita bisa tertipu, dia bukan aktor kayaknya dia dokter. Gitu kayak dokter emang mirip kan? Sekilas kayak dokter sih sayapnya ya. Nah, silakan diminum dulu, santai dulu aja. Oke. Benar, ini ilmu baru nih, ilmu baru yang memang kadang jarang juga. Karena kan taunya orang-orang mungkin termasuk saya juga kan awam, nggak tahu juga nih yang lain. Kalau seorang aktor kan cukup baca naskah, pahami teks, terus maunya sutradara apa, tokoh, observasi, eksplorasi, udah aja sampai segitu. Itu diulang-ulang. Itu bagus. Kalau menurut saya kan bagus kayak gitu. Tapi alangkah lebih bagusnya kita tahu ilmunya juga gitu. Atau tekniknya juga. Nah, ngomongin aktor lagi, berarti tadi itu kan disiplin tentara. Itu istilah ya, istilahnya disiplin tentara, tapi memang benar kayak pola istirahat harus diatur, terus makan juga. Nah kalau teman-teman di sini kebanyakan olah tubuh terus makan enggak? Bahaya itu tipes itu. Oh, itu bahaya ya kalau gitu ya. Tuh berarti nggak boleh guys, olah tubuh terus, makan juga harus. Kalau teman-teman di sini biasa olah tubuh aja terus siang malam, makannya mie di ini apa dikremes. Oke, langsung gini deh, ada yang mau di apa ya, mungkin belum tahu nih, pengen tahu juga, pengen mendalami. Karena kalau suara angkasa biasanya nggak ngomongin soal keilmuannya aja atau seninya aja, si orangnya juga harus dikepoin. Kemarin aja habis ngepoin Mas Joko, ngepoin curhat nih, nggak apa-apa, kalau curhat. Pengen tahu nih gimana maksudnya perjalanan karir seorang Irwan Jamal mulai berproses di teater, mulai mengenal dulu mungkin ya, mengenal, mencintai teater, berproses hingga sampai sekarang itu konsisten. Dan saya lihat masih aktif juga menjadi seorang aktor, karena kan kebanyakan kalau yang udah beberapa kali jadi aktor akhirnya pencapaiannya jadi sutradara, udah aja nggak main lagi gitu, nggak main aktor. Tapi kalau saya lihat Bang Irwan ini
sutradara oke, aktor juga oke, cuman yang belum lihat tuh jadi penata musik saya belum lihat. Main gitar itu belum lihat. Boleh diceritain Bang asal mulanya sih ya, asal mula. Saya tertarik teater di masa SMA, tapi SMA. ya, tapi saya tidak suka sama kelompok teater di SMA tersebut, karena kelompok teater tersebut menurut saya bukan melakukan pertunjukan teater, tapi hanya latihan-latihan saja. Oh, latihan aja. Jadi saya sempat tidak mau masuk teater. Nah, kemudian karena saya ingin sekolah di sekolah kesenian, saya tadinya memilih antara dua, seni rupa ITB atau STSI Bandung. Jadi dulunya memang minat juga di seni rupa. Ya, minat seni rupa. Karena punya basic keluarga sebagai seniman rupa. Nah, kemudian saya masuk jurusan teater. Di jurusan teater nggak bisa apa-apa dulu sebenarnya. Karena saya kan tidak suka sama teater awal bulannya. Belum ada basic berarti. Iya. Ya? Tapi setelah saya masuk ke teater STSI, saya ingin jadi penata artistik. Karena basic seni rupa. Tapi saya melihat ini teaternya berbeda dengan yang saya lihat di SMA. Jadi saya tertarik. Ya itu Bang biasa. Udah, saya mempelajari keaktoran, mempelajari penyutradaraan, artistiknya udah dilepas. Akhirnya saya melihat panggung sebagai kanvas. Wah, ini kanvas hitam nih. Ini kanvas hitam yang bisa dilukis oleh saya. Akhirnya saya menjadi aktor. Terus menjadi aktor, menjadi sutradara. Saya mempelajari. Awal mula menjadi aktor diejek. Kenapa tuh diejek? Oh, nggak benar, pokoknya saya jadi aktor kacau sekali karena tidak punya partitur itu. Makanya kenapa misalkan saya tahu ini ada partitur, karena dulu saya tidak pakai partitur. Saya pikir naik panggung itu asal naik. Bahkan saya pernah naik panggung untuk ujian akhir tidak hafal. Nggak panas nggak. Jadi improv. Tapi pertunjukan selamat. Cuman improv saya banyak. Wah, itu udah dihujat. Naskah apa itu? Tikungan maut. Tikungan maut. Itu sebagai apa itu Bang? Itu sebagai Dr. Kriegbaum. Seorang pejabat yang tidak pernah memperbaiki jalan sehingga jalan itu rusak dan menimbulkan kecelakaan. Dan kemudian seorang penyair protes kepada dia. Akhirnya terjadi pembunuhan terhadap tokoh saya ini, Kriegbaum. Jadi akhirnya setelah pertunjukan itu saya dihujat habis-habisan, diadili oleh senior dan tidak pernah dipakai. Semenjak itu tidak dipakai. Saya menunjukkan lagi menjadi aktor kemudian ketika main di Para Penjudi. Gambler. Di Gambler itu. Ya, di Para Penjudi saya main. Baru saya mempelajari partitur. Saya mempelajari, saya tidak mau lagi diejek dan dihujat habis-habisan sama senior. Itu baru masuk banget itu ceritanya. Iya, itu baru masuk banget. Terus akhirnya saya pelajari dan kemudian waktu itu saya cuti hampir 2 tahun. Cuti kuliah. Saya dipanggil setelah pertunjukan itu. Kamu berbakat jadi aktor. Jadi dipanggil sama siapa tuh? Dipanggil sama jurusan teater. Kamu berbakat jadi aktor. Terusin lagi kuliahnya. Saya percaya ada penilaian itu kan. Akhirnya saya terusin lagi kuliah. Tapi saya memilih menjadi sutradara di penyutradaraan. Kenapa? Karena saya berpikir kalau saya kuliah penyutradaraan, saya masih bisa menjadi aktor. Kalau saya kuliah keaktoran, saya tidak bisa menjadi sutradara. Seperti itu pikiran saya. Kenapa seperti itu? Karena fasilitas yang digunakan ya, fasilitas di STSI itu, kalau dia menjadi sutradara, maka untuk sutradara. Kalau menjadi aktor, ya dia tidak bisa menggunakan fasilitas penyutradaraannya. Seperti itu. Jadi lebih memilih sutradara. Agar bisa kedua-duanya. Seperti itu. Terus gimana lagi tuh? Nah, orang yang mengejek saya itu, dia bilang, kamu tidak akan pernah jadi aktor. Tapi dialah yang kemudian menggunakan saya menjadi aktor di ujian akhirnya. Itu seperti itu. Karena saya latihan terus partitur dalam kesendirian ya. Dalam penghinaan dan hujatan. Dia kan sebagai anak baru kan, wah senior menakutkan saat itu. Murid-murid di Suyatna, muridnya Rahman Sabur, Benny Harris dan sebagainya. Saya di bawah mereka itu kan. Itu masih kuat-kuat keaktorannya. Ada Bang Burur, ada Pak Iman Soleh, terus di bawah itu ya. Kuat semua itu. Di bawah itu ada yang banyak lagi kuat-kuat keaktorannya.
wah mengerikan pokoknya saya kalau mau jadi aktor. Latihan terus. Akhirnya saya tahu teknik partitur itu. Oh ini partitur menurut saya. Sebenarnya naskah ini partitur. Tubuh ini partitur. Nafas ini partitur. Semuanya instrumen yang harus digetarkan nanti di atas panggung. Latih itu semua. Ya berhasil. Kayak Total gitu. jadi berapa kali manggung nggak dihitung ya? Ada dihitung nggak? Kalau manggung Sebagai aktor. sebagai aktor hampir 200 pertunjukan. 200 pertunjukan. Wow, Ya. keren. Sebagai sutradara Sebagai saudara saya hampir 300 pertunjukan. 300 pertunjukan, berarti total ada 500. Ya. Sebagai penata artistik. Itu bagian Mang Oyet ya. Oh ya itu. Keren. Berarti jadi waktu itu pas dihujat itu sempat ada rasa udahan lah jadi aktor. Tidak. Ada nggak Tidak. rasa kayak gitu? Yang ada adalah dendam. Sama orang itu ya, Iya. yang bilang jelek Dendam. gitu. Wah, dendam dan ingin menunjukkan diri. Wah, orang maring dalam hati. Itu kan? Wah, bagaimana saya menghancurkan dan mengalahkan hujatan-hujatannya, pernyataan-pernyataannya. Yaitu akhirnya, ketika itu akhirnya saya dipakai sebagai tokoh utama di dalam pertunjukan dia di ujian akhir. Dan memang selalu jadi tokoh utama ini kalau Bang Irwan tuh benar keren. dan mulai mencintai seni peran di situ ya. Ya, Keren. saya ketagihan untuk menjadi aktor. Kalau menjadi saudara itu kebutuhan intelektualitas, kebutuhan pikiran-pikiran saya, kebutuhan hasrat imajinasi saya. Kalau menjadi aktor bahkan kebutuhan biologi saya, Kebutuhan biologis. rada intim. Kalau dengar biologis rada intim. Karena tubuh ada keringat yang menetes di atas panggung. Itu berbeda dengan keringat yang menetes di atas lapangan. Betul. Beda sekali. Keringat yang menetes itu keringat imajinasi, keringat pikiran, dan keringat tentang diri, takdir yang berbeda. Kan aktor itu sombong ya. Sombong aktor Sombongnya itu. gimana nih? Dia menolak takdir dirinya. Dia ingin menjadi orang lain. Dia sudah disuruh menjadi tokoh, menjadi orang tersebut, tapi dia nolak. Dia ingin jadi Caligula, ingin jadi raja, ingin jadi ini, ingin jadi itu. Bahkan dia ingin mati di atas panggung. Benar. Setelah mati besoknya dia hidup lagi. Itu menolak takdir. Aktor itu yang paling sombong, karena dia terus-menerus bermain sebagai orang lain, berpikir sebagai orang lain, bernapas sebagai orang lain. Dia memerankan orang lain. Itu menolak takdir dia. Jadi buat yang pengen jadi aktor silahkan menyombongkan diri. Harus. Makanya aktor-aktor itu sombong. Rata-rata ya. Rata-rata. Itu Itu emang udah bawaan kayaknya. bawaan bentukan dari penolakan takdir terhadap dirinya. Gak ada aktor yang gini sih, kayak itu Ada yang gitu, tapi tetap dalam hatinya dia menolak takdir. Oh, menolak. Ya kan? Keluarkan aku. Ya. Ini contoh. Salah satu contoh yang menolak takdir bukan aktor ya. Freddie Mercury. Iya, Freddie Mercury. Dia gimana kan- tuh? Dia kan di luar panggung pendiam sekali. Tapi di atas panggung dia sangat ekspresif. Benar banget. Katanya itu salah satu penolakan dia, penolakan takdir dirinya. Tapi keren ya. Iya, akhirnya keren. Syaitan Nirun juga ya. Wah, sangat kuat sekali di atas panggung. Mungkin ini penolakan takdir juga. Oh ya, mungkin penolakan. Mungkin ya. Nah, Bang, ada istilah kan aktor kahot. Ada aktor kahot. Maksudnya gini, kalau di dunia teater yang saya tahu kan aktor-aktor itu kan beda-beda nih dari latar belakang A, B, C segala macam. Kalau Bang Irwan sendiri kan memang dari awal juga menggelutinya dari wilayah akademisi juga, teorinya mempelajari gitu. Nah, kalau mungkin nggak nih orang-orang atau teman-teman di luar sana yang memang nggak mempelajari secara akademis, secara teori, bisa jadi aktor yang baik gitu. Sangat bisa. Sangat bisa. Justru kan sebenarnya timbulnya beberapa jurusan teater bukan oleh aktor-aktor akademi. Oh gitu. Ya, misalkan jurusan teater di Bandung itu oleh orang-orang seni rupa dibuatnya. Seni rupa ITB, Syaitan Nirun, terus orang-orang yang ditarik kemudian ya. Terus dibuat juga oleh orang sastra. Tapi Syaitan Nirun sangat hebat, sangat kuat. Bagaimana dia bisa bermain sebagai aktor. Kemudian Jim Lim juga ya. Arifin Zainur juga. Rendra juga dari sastra. Kemudian baru ke Amerika. Dia mempelajari secara otodidak. Terus menerus. Dan aku pikir dia
menyerap ilmu-ilmunya dari pengetahuan-pengetahuan tentang dari buku-buku, dari pelajaran-pelajaran dan percobaan-percobaan dia di atas panggung. Seperti itu. Berarti mungkin juga ya. Mungkin sekali. Mungkin Sangat. sekali. Ada kriteria nggak sih bang aktor ini? Karena halus gitu. Ada kriteria nggak sih? Karena memang kayak semacam ada aktor utama gitu kan. Kalau di naskah itu kan ada peran apa? Tokoh utama, ada Ya. tokoh pembantu, gitu, ada kur. Itu kan yang apa ya? Yang jadi tabu mungkin. Tabu di sini kayak yang nggak jadi tokoh utama, nggak di casting, main sayana we latihan sayana we gitu. Mungkin nggak, mungkin ada yang kayak gitu. Nah itu gimana tuh pendapat Bang Irwan? Kalau aku lihat bukan aktor yang baik atau yang tidak yang bagus atau yang tidak bagus awal mulanya, tapi aktor yang malas atau aktor yang rajin. Malas atau rajin? Dari situ dulu awal mulanya. Kan dulu aku aktor butut, Iya. disebut orang, Ya. wah kacau nih, dia nggak bisa main, kacau segala rupanya. Tapi setelah itu latihan terus latihan, udah dibalikin itu. Nah, rumusnya ternyata kita harus rajin. Rumusnya harus rajin. Terus rajin, terus meniru, melatih diri terus menerus. Rajin, disiplin juga ya. Iya, Benar, sehingga dia bisa menjadi aktor yang baik. benar, itu kunci utama tuh jadi seorang aktor tuh rajin, disiplin dan ikhlas. Ikhlas, Ikhlas benar. kuncinya ya. Menyerahkan diri. Kan suka ada Hidupku aktor. untuk seni. Yo. Seni dan kehidupan. Ya, benar. Karena kan biasa kan ada aktor jadwal latihan, wah muruku sunu, wih capek, Enggak sih. oream, itu kan ada suka kayak gitu. Itu mungkin ya normal juga ya menurut Bang Iro, itu normal. Normal sebagai manusia, tapi sebagai aktor tidak normal. Tidak normal Tidak sebagai aktor. normal. Tapi Bang Iro pernah kayak gitu. Malas kayak gitu. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Kalau terpukul pernah. Terpukul tuh kayak gimana maksudnya? Maksudnya, mainnya jelek, terpukul, terus jadi malas. Oh. Nanti latihannya. Mungkin seperti itu. Pernah ngalamin kayak gitu. Pernah ngalamin seperti itu. Tapi itu hanya saat. Kemudian berpikir lagi, kalau benteng kemalasan ini tidak didobrak, dia tidak akan pernah mencapai pintu selanjutnya. Harus terus dobrak. Benteng 1 dobrak, benteng 2 dobrak. Kayak permainan benteng Takeshi. Kita kasih terus Itu perjalanan seorang aktor Perjalanan itu. itu kayak itu ya, kayak di akunnya itu ya, ada yang di Instagram tuh kayak gitu. Iya, Dobrak terus, terus. bener. Baru dia nemu kebahagiaan. Kan gitu. Baru dia menemukan menaranya. Mercusuar. Kalau aktor harus melihat mercusuar kan. Kayak kapal yang berlayar di lautan yang luas. Gelap sekali. Dia tidak bisa lihat apa. Dia harus lihat mercusuar terus saja jalan. Udah harus sampai ke situ. Nah, orang aktor-aktor yang tidak dapat peran yang bagus, dia tidak menjadi aktor yang bagus, dia berhenti di situ di pelabuhan, dia diam. Telah kutemukan pelabuhan kecil, udah aja diam di situ. Kalau kata penyair ya, kaulah pelabuhanku, udah berlabuh dia. Udah berlabuh di tengah jalan. Aktor tidak boleh berlabuh, Nggak boleh. dia Harus harus terus. nyampe. Iya, Harus nyampe. berlayar ke lagi, sesuatu. berlayar lagi. Keren. Berarti itu pekerjaan seorang aktor itu melelahkan juga ya. Iyalah, lelah sekali. Menurut Bang Irwan sendiri melelahkan sekali atau biasa aja karena udah terbiasa atau gimana? Melelahkan sekali pada mulanya, tapi kemudian membahagiakan sekali. Apa Itu. nih yang bikin bahagia? Karena semua kebahagiaan didapat dari perjuangan. Ya. Kalau orang tidak berjuang, dia tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. Benar. Karena nggak ada yang instan ya. Tidak ada. Orang mengeluh tidak pernah bahagia, aku tidak pernah mendapatkan ini dan itu. Ya karena dia tidak pernah berjuang. Aku tidak pernah menjadi aktor kuat karena dia tidak pernah berjuang. Tapi kalau dia berjuang, dia akan dapat kebahagiaan. Kita kan kalau ingin mencapai kebahagiaan harus mewujudkan seluruh cita-cita. Benar. Cita-cita, karena cita-cita adalah landasan ideal kebahagiaan yang sebenarnya ada di dalam pikiran kita. Seluruh kebahagiaan sudah ada di dalam diri manusia, yaitu di mana? Di dalam cita-citanya. Tapi tergantung tercapai tidaknya cita-cita dengan perjuangan itu. Yo, benar. Patah tumbuh hilang berganti. Jadi Bang Irwan selain aktor juga motivator. Cocok, keren. Benar. Karena kan nggak melulu soal teori ya, nggak melulu soal apa, yang rumit, tapi memang benar. Karena bangkitnya itu dari diri sendiri juga. Ya. Terus cara melawan rasa malasnya itu yang susah tuh ya. Keren. Nah, Bang, dari sekian banyak
apa judul naskah yang sudah dipentaskan, anggaplah 500, mungkin pasti lebih nih, 500 sekian. Ada nggak sih pengalaman menarik atau pengalaman yang nggak bisa lupa banget dari selama proses atau selama manggung, misalkan tiba-tiba rag-rag gitu nyampe kami itu maksudnya tiba-tiba apa gitu, hal-hal yang bisa di-share gitu, diceritakan. Oh, ada itu, saya ketika bermain menjadi Jean Paul Marat dalam kisah Revolusi Prancis. Jadi saya sudah berlatih dengan kawan-kawan selama kurang lebih 7 bulan. 7 bulan. Menjelang gladi bersih. Pada saat gladi bersih, itu kan saya menjadi tokoh revolusi tersebut. Tokoh revolusi yang di dalam bak mandi terus-menerus. Di dalam bak mandi karena korengan, borok-borok. Tapi dia selalu mengucapkan kata-kata revolusioner untuk membakar masyarakat, untuk memberontak terhadap Raja Louis. Nah, dia terus mengucapkan teks-teks itu di dalam bak mandi. Tapi sekali-kali aku juga keluar dari bak mandi untuk jalan, untuk apa dan sebagainya. Di gladi bersih, tiba-tiba ada satu adegan. Jadi ketika aku sedang pidato, adegan pidato revolusi di depan dewan, ada orang gila. Adegannya memang orang gila. Adegan si tokoh gila. Si tokoh gila. Si tokoh gila itu menerjang adegannya. Berlari. Dimainkan oleh Ucok. Ucok kan mungkin beratnya 100 kg lebih. Oh, tinggi besar. Gitu. Tinggi besar. Ucok. Tenaganya kuat sekali Ucok juga. Dan dia menerjang. Harusnya adegan itu ketika dia menerjang, dia ditahan oleh si satu tokoh yang selalu di samping aku. Luput si tokoh ini. Dan aku tidak sadar. Jadi ketika adegan itu dia terjang dan dihantam, jatuh. Kaki aku terkilir dan sampai 3 bulan pakai tongkat. Nah, tapi kemudian itu kan gladi bersih. Semua berpikir pertunjukan selesai karena aku tokoh utama, tidak akan jadi. Aku diam kan waktu itu di kosan. Datanglah saudara kosan aku karena aku udah nggak bisa jalan, nggak bisa main teater, cedera, udah dibalut kan pakai tongkat. Gimana Irwan, kamu akan main atau tidak? Saya bilang saya akan main meskipun saya merangkak di atas panggung. Saya bilang gitu. Lalu dipikirkan bagaimana bentuknya. Pikiran akhirnya bentuknya saya meminjam kaki seseorang. Ya. Jadi saya dipangku, digendong selama adegan berjalan itu. Jadi kalau saya adegan mau berjalan, saya diambil oleh orang tersebut, dibawa terus. Tapi kaki saya udah terkilir. Itu. Dan itu pertunjukannya lancar. Lancar. Dan ditulis di dalam koran, justru kekuatan saya ketika saya digendong. Akhirnya saya menjadi tokoh revolusioner yang membara, tapi tubuhnya ringkih dan lemah. Keren. Itu akhirnya jadi nggak ada di konsep. Iya, akhirnya menjadi bagus. Itu ditulis di koran Pikiran Rakyat. Itu tahun berapa? 97. 97. Saya lagi. Sorry. Gitu. Enggak 97, sorry. 2007, sorry. Oh, 2007. Okay, 2007. Iya. Keren. Dan itu masih kuliah atau ya, lulus? masih kuliah. Oh. Udah baru setahun lulus. Karena lulus. saya tahun 2006 selesai kuliah. Itu kegencet. Iya. Benar ketabrak gitu. Ketabrak. Kegencet. Ya. Dan semua orang berpikir saya patah kaki lah. Keren. Tidak bisa jalan. Bengkak besar kaki saya. Yang kanan, yang kiri. Kanan. Yang kanan. Bengkak besar. Oh, nggak bisa jalan aja. Nggak bisa jalan. Benar. Mungkin itu ya pengalaman. Itu sutradara juga jadi bingung nih, harus bersyukur atau harus gimana gitu. Yeah. Tapi itu keren. Balik lagi ke soal aktor, Bang. Pernah main film? Pernah. Apa bedanya aktor film sama aktor teater? Aktor film dan aktor teater. Kalau aktor film, kita harus sadar bahwa yang melihat kita adalah mata kamera. Kalau aktor teater, kita harus sadar yang melihat kita adalah mata penonton. Bedanya apa? Mata kamera cuma satu. Dan dia bisa zoom, bisa mendekat, bisa menjauh. Mata penonton, dia beribu-ribu, beratus-ratus, tapi tetap seperti itu. Nah, kita harus punya kesadaran itu.
Itu saja yang paling mendasar dari seorang. Ada bedanya selain itu, misalkan dari proses latihannya atau proses mendalami perannya. Emosi dari seorang aktor film tertahan-tahan karena ada cut ya. Emosi seorang aktor Iya, benar, teater itu dari awal sampai akhir satu nafas, emosinya terus menerus. Kalau boleh milih, mending mana? Teater, Teater. teater. Kenapa tuh? Karena di dalam teater kita melupakan seluruhnya dan kita sangat fokus untuk menggali seluruh hal-hal yang memang di luar diri kita. Imaji tidak diputus, pikiran tidak diputus, nafas tidak diputus. Seperti itu. Selain itu, aku lebih suka di dalam lingkungan teater. Lingkungan teater lebih di Indonesia ya, lebih manusiawi. Lebih manusiawi. Kenapa tuh? Iya, orang-orang teater itu ada duit, nggak ada duit, jalan. Benar. Itu orang film di Indonesia tidak bisa jalan, Gak ada duit. nggak ada duit, nggak bisa jalan. Itu ya karena dia butuh penyewaan kamera, butuh lampu disewa dan lain sebagainya, dan juga harus dibayar kan akhirnya seperti itu. Terus gesekan-gesekannya lebih kuat di film, Gesekan apa tuh? gesekan persaingannya. Wah, itu sebenarnya sudah banyak terjadi di film dan diceritakan di dalam film-film juga kan, gesekan-gesekan seperti itu. Kalau di teater gesekannya tidak seperti itu, malah yang terjadi adalah guyub ya, Ya benar. guyub bareng-bareng, makan tidak makan asal kumpul, ya kan, seperti itu. Makan juga kan di ampargo, makan semua, capek-capek bareng gitu kan. Ya mudah-mudahan film juga bisa mengadopsi gairah dan persaudaraan orang-orang teater, sehingga kalau bisa diadopsi seperti itu, orang-orang film di Indonesia bisa lebih maju dan seninya bisa lebih kuat. Makanya kan kita lihat film-film Indonesia tidak kuat, tidak banyak yang kuat. Benar. Aku pikir karena itu, karena etika di luar panggungnya, karena mentalnya, karena soul karakternya tidak sekuat yang orang-orang teater bangun seperti itu. Kan kelihatan ya, kalau kata orang-orang, kalau si aktor itu telanjang di atas panggung, penonton bisa melihat, kelihatan seperti itu. Ini berbeda dengan era-era ketika film Indonesia berjaya, eranya Teguh Karya, Arifin Senur dan lain sebagainya, karena mereka orang teater yang kemudian membuat film secara kualitas itu beda. Ya, kita lihat sampai sekarang film-film Arifin Senur dan Teguh Karya tidak terkalahkan sampai hari ini. Mereka tetap menjadi patokan, menjadi tonggak sejarah perfilman Indonesia karena mengadopsi dari teater. Begitupun kalau kita lihat di film-film di Hollywood, di teater dulu dia. Nah, ini perbedaannya dengan Indonesia, di model dulu. Ya kan? Di bintang iklan dulu, Benar. di penyanyi dulu, bagaimana dia punya etika atau punya disiplin teater. Benar. Kalau dia dari situ dulu. Oh, bedanya itu ya. Ya saya juga pernah lihat sih Dari beberapa situ. artikel kalau film-film Hollywood itu justru ngambilnya dari teater dan bersertifikat katanya ya. Ya, betul. Aktornya tuh. Bahwa dia itu memang udah lulus misalkan dari Sanggar A gitu. Dan memang udah pernah main teater, terus pernah digojlok dan proses di teater baru ke industri film. Kalau di kita kebalik ya. Kebalik kita. Malah yang baru ditawarin film baru disuruh latihan teater. Iya. Pernah baca juga sih gitu, ada artis yang tiba-tiba jadi main teater. Banyak sekarang kan? Banyak banget. Artis-artis. Untuk apa? Itu untuk menaikkan daya jualnya. Karena tapi ya positifnya orang-orang film masih percaya pada teater. Iya, positifnya itu. Masih percaya, dia masih menghormati Teguh Karya, Arifin Senur, Nano Rianjarno, Putu Wijaya, Rendra dan lain sebagainya. Mereka masih menghormati karena percaya ibu daripada film adalah teater. Lahir dari rahim teater film. Sebelum ada teknologi kan teater dulu ya. Karena itu kan pengembangan ya, kalau film itu adanya teknologi kamera segala macam, editing segala macam, terus akhirnya jadi sebuah film. Ya. Wow, keren, asik banget nih ngobrol nih. Satu lagi mau nanya, jadi intinya nih, sekarang kan tadi dari mulai proses latihan, mengolah nafas dari awalnya kan, terus ada partitur dalam tubuh seorang aktor, itu ada partitur tubuh dan partitur kata mungkin ya yang ada di naskah itu. Nah, sampai ke naik ke atas panggung. Setelah itu apa aja sih, hal apa saja yang harus dijaga dalam proses keaktoran itu, oleh seorang aktor itu apa yang harus dijaga? Dunia dalamnya. Dunia dalam. Iya, karena yang paling rapuh
ketika menjadi aktor adalah dunia dalamnya. Apa tuh contohnya? Setelah kita melatih vokal dan melatih tubuh, vokal dan tubuh itu menetap di dalam diri kita hasil latihan-latihan itu. Misalkan tubuh yang lentur, tubuh yang otot yang kuat, vokal yang kuat, nafas yang panjang, itu menetap di dalam diri kita. Tidak akan goyah dan rapuh. Tapi yang goyah dan rapuh, sukmanya, pikiran, hatinya bisa rapuh. Misalkan tiba-tiba mau naik panggung, dia patah hati. Selesai. Dadas. Selesai. Itu berpengaruh banget ya. Itu yang harus dijaga. Pernah nggak bang? Pernah nggak bang kayak gitu bang? Tidak pernah. Oh tidak pernah. Karena aku menjaga ya. Menjaga. Kalau mau main teater, putusin dulu atau cari dulu. Bahaya juga. Seperti itu. Lebih baik seperti itu. Karena berbahaya. Jadi yang rapuh di dalam menjelang pertunjukan justru dunia dalam kita. Benar banget. Tapi yang harus menjadi kekuatan dunia dalam tersebut. Jadi itu harus benar-benar dijaga. Karena kan kalau latihan tubuh, latihan vokal itu akhirnya menetap ya di dalam diri kita, hasilnya terasa gitu. Tapi dunia dalam rapuh sekali, bisa hancur seketika. Benar-benar. Jadi kita harus memang benar-benar menjaga Hati-hati. dunia dalam ya. Ya, hati-hati dunia dalam. Oke, keren. Thank you Bang Irwan Jamal. Oke. Wah, keren banget nih. Kesempatan kali ini kita banyak ngobrol, banyak sharing, dan tentunya banyak ilmu baru yang kita serap pastinya. Dan juga satu lagi saya pengen minta nih dari seorang Bang Irwan Jamal untuk kasih stimulus nih buat para kaum muda ataupun teman-teman angkasa di sini yang memang kesehariannya itu sebagai berkecimpung di wilayah seni peran atau seni teater, mau itu di aktor, mau itu di musik, di artis ataupun dimanapun, biar tetap terus berkarya bang. Karena tahulah sekarang kondisi kayak gini, kita menemukan panggung aja belum, kecuali panggung dangdut yang udah boleh. Panggung dangdut udah boleh, panggung teater belum nih. Ya mudah-mudahan bisa konsisten tuh, boleh dikasih stimulusnya buat teman-teman. Nah. Ya buat teman-teman harus percaya bahwa bagi seorang aktor atau seorang penggiat seni tidak ada jalan lain kecuali berkarya. Jangan pernah berpaling dari situ. Kalau dia berpaling dari situ, dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan dirinya. Percaya pada diri sendiri, percaya pada apa yang ada di dalam cita-cita kita, keinginan kita. Seperti tadi yang saya ucapkan. Kalau ingin menemukan kebahagiaan, kita harus berjuang. Kita harus berjuang tanpa henti, pantang mundur. Seperti itu. Satu lagi ya. Pesan ini untuk seorang aktor. Pesan untuk seorang aktor agar tetap konsisten, agar tetap bisa menjaga dan meningkatkan kualitas keaktorannya. Kan ada yang males-males, putus sama pacar, diomelin sutradara, latihan telat wae gitu kan. Iya. Boleh dikasih biar jadi spirit juga buat para pendengar. Seorang aktor harus kuat jiwa dan raganya. Oh, dengar, harus kuat jiwa dan raga. Latihlah jiwa dan raganya. Tempa diri sekuat mungkin, jiwa dan raga. Karena itu modal utama untuk menjadi seorang aktor. Semakin tinggi pohon, semakin keras anginnya. Benar. Jadi akarnya harus kuat. Akarnya itu jiwa dan raga kita. Kalau jiwa dan raga kita sudah dipupuk dengan kuat terus menerus, ada angin sebesar apapun, dia akan tegak berdiri. Jadi teruslah perkuat jiwa dan raga. Teruslah perkuat jiwa jadi seorang aktor. Jadi seorang aktor yang baik. Oke, keren. Thank you. Keren. Thank you Bang Irwan Jamal. Semoga semua yang dipaparkan tadi menjadi sebuah ilmu baru juga untuk kita dan kita bisa mengaplikasikannya, khususnya juga buat kaula-kaula muda ini, teman angkasa yang sedang berproses di wilayah kesenian, mau itu teater, mau itu tari, musik dan segala macam. Teruslah berkarya, jangan pernah kalah sama pandemi. Oke. Baik, untuk segmen kali ini kita cukupkan dulu sekian. Semoga bisa menikmati untuk para pendengar dan juga tetap dengerin terus Suara Angkasa di Spotify dan juga di platform-platform lainnya. Dan ada yang baru, kita bakalan nongol di platform RCTI Plus. Oke, jangan lupa terus pantengin Suara Angkasa dan sampai ketemu di segmen-segmen selanjutnya. Bye-bye.